Halo semuanya, selamat datang di podcast ASN Digital. Saya Stefanus, host hari ini. Kita akan membahas tentang manajemen ASN, khususnya pemecatan, serta digital ethics, digital safety, digital culture, dan digital skill. Ada 10 pertanyaan kilat dari teman-teman. Ayo kita mulai. Yang pertama, apa dasar hukum pemecatan ASN? Hai, Bulfrid di sini. Dasar hukum pemberhentian ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, tertera di dalam pasal 52 ayat 1 sampai 4, baik atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri. Oke, baik itu dasar hukumnya ya. Nah, selanjutnya kalau proses pemecatan ASN itu bagaimana ya supaya agar tetap adil? Dari pertanyaan Bu Ice mungkin saya bisa jawab ya, saya bantu jawab. Mungkin prosesnya tuh bertahap ya Ibu ya, Bu Ice ya. Mulai dari teguran, pemeriksaan, skorsing, hingga di sidang disiplin oleh atasan langsung dan BKN-nya juga. Tapi ASN juga tetap punya hak untuk pembelaan diri, jadi prosesnya transparan dan tetap adil. Seperti itu Ibu Ice. Kira-kira apa peran digital ethics ya bagi ASN? Nah, kalau itu aku tahu. Etika digital bagi ASN mengacu pada Undang-Undang PDP tahun 2022 kalau nggak salah ya. ASN wajib menjaga kerahasiaan data, tidak boleh menyebarkan hoaks, dan selalu bertanggung jawab atas konten digital demi menjaga kepercayaan publik. Kalau digital safety, apa ya kira-kira? Nah, kalau untuk digital safety ASN, kita harus menggunakan password yang kuat, VPN yang resmi, waspada phishing, dan rutin update sistem. Jadi BKN juga wajib memastikan keamanan cyber untuk melindungi data pegawainya dan juga masyarakat. Oh iya rekan-rekan, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan digital culture di ASN? Untuk digital culture ASN Pak Setia itu adalah manifestasi pola pikir adaptif dan kolaboratif yang mengintegrasikan teknologi dalam ekosistem kerja. Hal ini diwujudkan melalui akselerasi e-government, optimalisasi kanal pengaduan seperti SP4N lapor, serta penerapan sistem kerja hybrid demi menciptakan pelayanan publik yang responsif, transparan, serta akuntabel. Baik, selanjutnya kayaknya saya perlu nanya ke Bu Mila deh. Kira-kira bagaimana ya peran pimpinan ASN dalam membangun budaya digital yang etis dan juga aman, Bu? Kalau itu sih Bu Jamiah, menurut saya nih pimpinan harus jadi role model ya. Jadi dalam meningkatkan etika digital, beliau harus siap aktif mensosialisasikan mengenai SOP TIK, serta tegas dalam pengawasan dan pemberitahuan sanksi agar budaya digital berjalan secara konsisten. Itu aja sih Bu. Nah, kira-kira nih Pak Stef, menurut Bapak gimana ya cara ningkatin digital skill ASN tuh? Nah, untuk meningkatkan digital skill ASN, Pak Agung, kalau ASN itu bisa ngikutin Diklat PIM BKN, sertifikasi siap ASN, dan membiasakan penggunaan teknologi serta AI dalam pekerjaan sehari-harinya. Di perkembangan digital yang semakin pesat ini, apakah ASN bisa dipecat karena pelanggaran digital? Nah, Pak Bulfrid itu bisa dipecat karena pelanggaran digital. Itu juga masuk ke pelanggaran berat tuh. Jadi kayak kebocoran data, penyebaran hoax, ujaran-ujaran kebencian gitu ya. Itu dapat dikenai sanksi disiplin sampai pemecatan. Nah, itu juga diatur di Undang-Undang ITE dan juga peraturan ASN. Nah, terus, kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak ya terkait ada nggak contoh kasus pemecatan ASN terkait uh, di etika digital untuk saat ini? Ada nggak ya? Ada Pak, ada beberapa contoh seperti tahun 2019 di Kabupaten Asahan tuh ada yang menyebar hoax terkait presiden. Tahun 2020 ada juga tuh yang salah satu ASN di Kalimantan Selatan, dia menyebar hoax terkait dengan isu Undang-Undang Ciptaker. Nah, dia upload ke status WhatsApp, lalu terjadilah persepsi di antara masyarakat, akhirnya timbul chaos. Nah,
Hasilnya beliau ditetapkan sebagai tersangka dan juga mendapatkan sanksi pemecatan dari ASN gitu. Nah, gimana nih Pak supaya kita bisa menghindari kasus-kasus seperti itu? Kira-kira ada nggak ya strategi untuk membangun budaya digital, khususnya di instansi-instansi tempat kita bekerja? Baik Bu Mila, menurut saya strateginya bisa dengan melalui kampanye peningkatan kesadaran, bisa juga melalui pelatihan yang berkelanjutan, bisa juga melalui pendekatan gamifikasi dan juga pemberian apresiasi dan reward bagi ASN yang tentunya inovatif sebagaimana sudah diterapkan dalam berbagai program yang ada di Kemenpan RB, Bu. Hmm. Baik, kita masih tentang digital. Apa sih tantangan peningkatan digital skill di daerah? Nah, menurut observasi saya, kendala utama untuk itu adalah keterbatasan internet. Dan kemungkinan besar sekarang sudah ada solusinya, yaitu lewat program desa digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pelatihan hybrid online dan offline. Wah, menarik nih pembahasan rekan-rekan sekalian. Untuk menutup perjumpaan kita, ingatlah bahwa teknologi hanyalah alat, namun ASN yang berintegritas adalah penggeraknya. Jadi mari terus tingkatkan skill dan jaga etika. Terima kasih kami dari kelompok 1 gelombang 3 angkatan 18. ASN Cakap Digital akan menimbulkan pelayanan publik yang makin maksimal. Terima kasih. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani Bangga bangsa. melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Melayani bangsa. Sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya.